selamat datang. Selamat datang di restoran Jepang aku. Ini baru buka ya guys. Ya kemarin tuh gimana ya? Pas kemarin pandemi itu kan susah ya. Apa buka warteg gua tutup. Mau ngasih jajan buat cewek gua susah. Tapi alhamdulillah setelah pandemi akhirnya warteg Bang Toha kembali kebuka lagi. Ya walaupun gue masih buka usaha ini baru awal-awal ya, ini salah satu bentuk investasi gue untuk menikahi seorang ratu, ya. Karena wartegnya masih sepi gini, gue harus undang bintang tamu atau pelanggan-pelanggan yang udah terkenal banget gitu. Harus bintang tamu yang keren-keren banget gitu. Jadi kayak hari ini tuh gue udah janjian sama A Rizky Febian. Tapi tuh harusnya sebentar lagi udah datang. Apa udah datang ya? Udah datang nih. Udah datang. Tuh Aiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aiki. Gede juga ini warteg. Iya, warteg. Ya, alhamdulillah. Usaha baru, lumayan Aiki. Usaha baru ini. Buat jajan. Gede banget ini warteg ini. Duduk Aiki. Kebetulan banget, kok bisa pas ya? Ini tuh gue sebenarnya lagi lewat, gue lagi neduh, soalnya kan agak hujan kan. Agak gerimis. Iya. Kebetulan gue dari Cirebon gue naik sepeda dari Cirebon. makanya hujan gue agak dikit aja, agak neduh dulu. Neduh aja dulu. Ini berapa lama ini? Warteg? Ini baru buka ya 2 hari ya. Ini hari kedua, kemarin menyeting, sekarang udah selesai. Oh gitu. Rame udah yakin ini pasti. Rame insya Allah ya. Pasti rame. Oh, gue di situ. Oh iya, sorry. Enggak, bukan. Acara baru Aiki. Enggak, emang Jadi gue belum tahu pengen, bookingan. gue pengen di sini. Iya, single ya? Ada gorengan. Ada gorengan. Pas. Ini dimakan aja Aiki. Iya, nggak apa-apa, aman. Ya, ini yang satunya 2 juta aja. Oh, pantes sepi ya? Pantes sepi kalau gitu wartegnya. Ini biasanya ke warteg kan nawarin mau makan apa, gimana? Iya, gimana ya Aiki? Sekarang tuh yang masak aja belum datang Aiki. Oh, belum datang. Oh, ini self-service. Oh, boleh. Ini warteg itu self-service Aiki. Kalau saya mau kopi boleh? Boleh. Tapi di sini kebetulan bikin sendiri Aiki. Oh. Iya. Oh, nggak dibikinin gitu nggak? Nah. Aku kopi nangkau dengan bismillah bisa nggak sih? Alah, bukannya bentar lagi. Aduh. Ntar gua. Tapi siapa yang duluan ya Aiki? Ya. Aku dulu apa Aiki duluan? Makasih ya udah datang ya ini ke sini. Malah gue yang ini. Wah, ini udah panas nih. Biasanya bikin kopi dulu ya, baru air ya? Enggak, gua air dulu. Biasanya gua habisin dulu minumnya, kopi baru kocok-kocok gua biasanya gitu. Enggak. Aiki gimana sih selama pandemi kemarin? Wah, gila sih pandemi itu jujur ya. Apalagi kalau gua kan kasarnya di bidang nyari duitnya kan di nyanyi ya. Yang mengharuskan banyak orang gitu. Jadi mau nggak mau beradaptasi, apalagi kemarin pas pandemi banyaknya tuh virtual gitu. Jadi nyanyi yang nggak ada penonton. Jadi pas nyanyi nggak ada yang tepuk tangan. Itu rasanya aneh banget tau. Oh, malu, pokoknya malu. Kayak nyanyi digaji nih, dibayar, tapi tidak ada kepuasan gitu loh. Iya. Nggak, biasanya gini kalau di warteg itu karena nggak ada senok, ini kita puter-puter. Oh gini. Kelihatan punya warteg tapi kagak pernah ke warteg begini. Ya aku biasanya ke warteg Agung banget sih warteg. Oh, tahu. Nah, Sama Bahari, sama warteg Oren sebelah sini. Tahu kan? warteg Bahari enak gitu. Tapi ntar waktu-waktu bakal kalah sama warteg Bang Warteg Toha Bang nih. Toha. Dipromoin. Rizky Febian kapan lagi cuy? Beh, hujan-hujan mampir ke warteg, minum kopi. Aku ngejahe aja. Oh, ngejahe. Jahe. Duh, banyakan. Yuk. Nggak, duduk dulu lah kita. Enak gitu kalau di warteg gini mah gitu sendiri bikin. Iya, ini sebenarnya kayak makan untuk gua juga sebenarnya. Oh gitu. Iya, nggak ada yang mau datang. Mending lu di sini aja. Oh iya. Ini kebetulan kopinya udah ini ya. Ini jadi 2,5 juta aja kopinya. Enggak, masalahnya kan gue yang bikin sendiri. Tapi kan biar tutup balik modal kan. Iya Maksudnya sih. Ya buat kalian janganlah mampir ke sini kalau misalkan uangnya pas-pasan ya. Nanti kalau udah rame nanti diturunin harganya 2.500. Nggak, di mana-mana bikin rame dulu baru harganya naik. Iya, bener juga ya. Lu gimana sih, Dok? Gimana ini yang bikinnya ini? Marketingnya gimana? Harusnya tuh murahin dulu kesananya baru mahal, nggak apa-apa. Terus gimana Aiki? Pas Diminum ya? Enak, saya jadi nggak enak. sambil ngopi gitu biar Ya, kayak tos dulu kita mah di sini. Mau ngobrol apa kita tuh? Aduh, mumpung masih hujan, gua belum. Ini gua harusnya ke Singapura hari ini. oh Singapura. Oh itu manggung tuh ya? Manggung? Enggak, cuman gua lebih milih ke sini. Iya.
Cuman ke Singapura juga ngapain, nggak ada yang ngundang, nggak ada apa. Jadi ke sini. Lu apa tadi? Jahe. Jahe, kopi. Ini nikmatnya perbedaan ya. Betul. Walaupun gua jahe, lu kopi. Ini juga kita filosofi sebenarnya. Walaupun tempat ini warteg, tapi di sini tuh sangat tinggi yang namanya toleransi tinggi. gitu. Mau minumannya apa, makanannya apa, tetap bisa ngobrol. Gak perlu sama. Betul. Yang penting tuh kita saling respect. Betul. Sama sponsor tolong bisa ada di sini. Iya, belum ada. Episode pertama belum ada. Nah, gimana sih kemarin tuh pas pandemi? Kan Aiki ini yang terkenal tuh kalau misalnya manggung tuh timnya ada banyak. Benar. Ada band, Ada krunya, terus backing vokal, ada baking pokoknya soda. banyak. Nggak ada dong baking soda, pada perih semua nanti yang ada. Jadi sebenarnya pas pandemi itu sebenarnya gue bingung tuh karena kan di satu sisi gue sudah bikin label sendiri. Terus ditambah gue juga kan maksudnya harus mensejahterakan tim, karyawan. Ketika pandemi bingung nih mau ngapain, sampai akhirnya ya menghalalkan segala cara, dalam artian menghalalkan Membunuh segala cara. orang. Enggak dong, itu nggak halal. Sorry. Menghalalkan segala cara tuh mencari peluang gimana caranya tetap hidup di masa pandemi gitu. Jadi apapun itu yang cuan gue jabanin gitu. Udah apa Ki, ada acara tapi Ki nggak nyanyi, tapi Ki gini. Udah ayo nggak apa-apa, yang penting ketutup dulu semua tim gitu. Sampai akhirnya ya berawal dari nyanyi cuman virtual doang, nggak ada penonton, nggak ada apa gitu ya, membiasakan diri gitu. Ya, Kita juga tetap jalan ke warteg kita pas pandemi kemarin. Oh jalan. Walaupun nggak ada makanan, nggak ada. Nggak ada. Nah itu jalannya gimana ya kalau misalnya nggak ada apa-apa? Nggak ada pelanggan. Ya kan emang belum boleh kan waktu Belum itu. boleh mah. waktu itu, iya. Bukan jalan namanya itu mah, stuck di situ aja berarti itu. Tapi di episode pertama kali ini kita tuh ngundangnya Rizky Febian. Gak ngundang, ini mah jatuhnya pas aja gue lagi lewat. Wih warteg terang banget nih satu nih. Padahal gelap loh, belum pasang lampu. Ketahuan ya. Jadi udah mampir aja udah sih. Makasih ya Kak Aiki udah datang. Sama-sama tuh. Nah kemarin tuh kan sempet ya ada yang penyanyi Yoi. ganti profesi jadi apa gitu, sampai ada yang bahkan misalnya bayarannya tuh nggak segitu gitu, nurunin harga sampai parah banget, asalkan dia bisa nyanyi gitu. Yeah. Kalau Aiki gimana? Sama halnya Masih kayak bayaran masih 500 juta per. Amin ya Allah, amin. Kalau gitu mau gue bisa sebelahan rumah di sini. Gimana? Amin kalau itu enggak, tapi kalau di pandemi lebih ke kayak lebih fleksibel aja mungkin jatuhnya. Jadi kayak misalkan acara biasanya yang memang kita pilih-pilih, tapi kalau di era pandemi walaupun pilih-pilih tapi kita juga tetap gimana caranya, ya udahlah yang penting ketutup karyawan dan yang lainnya. Ataupun kayak misalkan gue ngerambah ke hal yang lain, kayak misalkan gue jadi nyoba bikin soundtrack untuk film, bikin soundtrack buat series, terus juga bikin soundtrack buat yang lainnya gitu. Dia beralihnya tetap keren ya. Kayak gitu, cuma kan tetap mikirin karyawan, yang terpenting kan sejahtera aja gitu. Tapi Aiki juga udah mulai nge-YouTube kan kayak. Nge-YouTube ya. Udah dari dulu ya? Dari dulu sebenarnya nge-YouTube, cuman Tapi sekarang baru aktif. ya baru aktif lagi kayak bikin program. Itu pun ya karena balik lagi karena tim dan karyawan sudah sejahtera, jadi mereka pun akhirnya nge-support balik lah dengan cara ngasih program gitu. Memang seharusnya kayak gitu kan. Iya sih, tapi kayaknya bukan karena tim sih. Karena apa? Ini kayaknya mau nikah nih. Ya terlihatlah dari sekarang saya di setiap harinya nyari duit ya. Tapi bener gak sih katanya Aiki itu sama, disebutin aja sama Mahalini gitu ya. Katanya tuh punya tabungan bersama untuk nikah. Nggak, kalau tabungan bersama itu enggak. Tapi lebih ke, karena kan belum punya hak ya, tapi lebih ke kayak memanage satu sama lain aja. Kayak, Lebih kayak gini ya, duit Aiki, duit Lini gitu ya? oh kalau dia enggak, itu pernah gua bahas sama Lini. Gimana? Kalau pengaturan duit deh? Sayang, bukannya perempuan itu gini ya konsepnya, kalau uang aku, uang kamu, uang kamu ya uang kamu. Enggak, kalau dia tuh salah satu orang yang nolak itulah. Jadi ketika pas kita punya tujuan sama pun kayak, udah pokoknya gimana caranya, lu cari cuan, gua cari cuan, kumpulin gitu. Oh, ih lucu banget. Ya, nyanyi bareng gitu. Kalau nikah nanti gimana pengaturan Nikah finance? nanti, nikah. Ya, maksudnya pengaturan duit itu siapa yang megang? Kalau gue tuh tipikal orang yang suami-suami takut istri kan. Si ngaku. Iya. Sebenarnya gue tuh lebih ngalah dan gak mau ribet aja orangnya. Jadi lebih. Oh itu main amannya tuh nggak mau ribet ya? Iya. Itu jadi kata-kata yang pasnya ya. Enggak, emang gitu. Emang bukan kamu. Ntar salah lagi orang mikirnya. Enggak, maksudnya itu gak mau ribet tuh. Gue tuh tipikal orang yang memang gak begitu memikirkan
hal yang aneh-aneh, dan gue tuh tipikal orang yang bukan orang yang suka beli yang sembarang gitu. Tapi gue tahu gue tuh orangnya boros kalau lagi suka apa. Gua kalau ngeliat jamnya tuh Kan gue belum beres, makanya gue bilang gue tahu gue tuh orangnya boros. Makanya ketika gue dapet seseorang yang menurut gue pas, lebih baik ada seseorang yang memanage dan memperhatikan tentang itu. oh luar biasa. Gitu Kalau sih. aku tuh kalau misalnya nih ya berumah tangga nanti sama Kapan sih? Jadi nggak yang nikah masal? kita mau nikah masal rencananya. Rencana kita mau nikah masal. Jadi guys kita tuh ada rencana kan Aiki udah mau nikah, aku juga insya Allah gitu kan serius untuk mau nikah gitu kan. Amin. Jadi apa kita barengin aja gitu? Ya biar rencana lebih kita mau irit, kan? masal. Kalau mau murah 10 orang. Ini baru ada 2 pasang nih. Nah, kita mau buka untuk umum kan? Untuk umum. Jadi bisa di DM aja ke kita berdua yang mau nikah bareng. Biar lebih murah. Kita nekan. Biar lebih murah, terus juga sponsor makin banyak kan. Iya, Gitu, nggak apa-apa. Ya maksud aku tuh kayak gitu nanti misal urusan finansial gitu. Karena aku otaknya kenceng gitu ya dalam mikir kayak bisnis, peluang, investasi segala macam. Betul. Aku tuh yang ngatur duitnya gitu. Tapi untuk yang megang duitnya, Maksudnya gimana? Lu yang ngatur duitnya atau? gue yang ngatur duitnya kemana. Ya sama, berarti pada dasarnya bini lu nantinya yang megang duitnya, tapi lu yang ngatur duitnya gue harus yang ngatur kemana duitnya harus gitu. kemana. Iyalah, memang harus gitu. Soalnya gue tuh orangnya tuh apa ya? Gak enakan gitu kadang-kadang. Wah ini gak enak, gue kasih aja deh gitu loh. Duit gue tuh kadang-kadang berhamburannya tuh karena gue gak enakan. Gua nggak kebayang. Ngerti kan maksud gue? Berarti lu kalau beli sesuatu yang mahal, kalau menurut lu nggak enak, lu bisa kasih ke siapa aja berarti? Bisa jadi. Ih gila. Kali ini bukan warung Berarti ini ada kemungkinan, enggak, berarti ini ada kemungkinan kalau ini warung sepi bisa dikasih nih warung. Gak kayak makanan yang dari tadi kan, gak ada yang beli kan? Akhirnya nanti dikasih ke karyawan. Oh, maksudnya Lihat mukanya si Galip, lapar banget. Kelihatan lapar kan? iya sih, kasihan sih. Kasihan. Lebih ke berbagi aja Iya, gitu. gitu berbagi. Sambil aku nyiapin makanan dulu ya. Aduh, dari tadi. Kirain yang punya warung tuh peka gitu. Maksudnya tuh kayak gimana Tadi mau kirain mau rame makan sama dulu. warungnya nih. Kirain Gua mau makan ngelamar jadi marketing warteg sini aja apa? Kalau Aiki gimana sekarang? Sama Lini? Apa? Alhamdulillah masih jalan gitu aja. Masih Berantem, punya tujuan. ya? Enggak. Nah anehnya, gua tuh sama Lini jarang banget berantem. Bisa kehitung jari. Tapi jari jin yang banyak. Enggak, beneran. Bisa kehitung jari karena gua sama Lini itu tipikal orang yang sama-sama ngalah. Oh gitu. Enggak, kelihatannya nggak gitu Enggak, sih. beneran. Kelihatannya kayak Nah, gitu, Bos. orang-orang tahunya kayak gitu kan. Orang-orang tuh pasti mikirnya kayak ini orang pasti orang sama-sama nggak mau ngalah. Enggak padahal. Karena versi Lini yang sekarang sama gua dan versi gua sekarang sama Lini itu udah sama-sama adem. Jadi ya dalam artian kalau misalkan berantem nih, ya udah kita saling ngalah gitu. Prinsipnya tuh memaafkan, bilang terima kasih dan ya udah jalanin gitu. Oh gitu. Lucu ya? Kalau Lini di bawah gua apa di atas gua sih? Oh, Lini umurnya 22. Dua. Oh, berarti gua di atasnya dong. Gua manggilnya Dek Lini kali ya. G. Kalau Bali G dong. Kalau Bali G. Dek ya? Lin. Kalau Lini tuh dia Lini. Si Lini tuh kalau misalnya diajak ke warteg mau nggak sih? Dia mah tipikal orang yang makan apa aja enak gitu dan nggak pernah ngomong kalau makanan tuh nggak enak gitu. Emang doyan makan. Iya, sama kayak cewek gue sih. Cewek gue wartegnya langsung seadanya Tapi ini semuanya. ngomong dari tadi ngasih tuh buat lu sendiri. Nggak masalahnya kan kalau nggak gini, masalahnya kalau makanan buat gue biasanya nanya mau apa. Dia baru nyadar. Enggak, gua selama lu ngobrol gua dari tadi lihat lauk masalahnya. Kan gue udah bilang itu self service. Oh gitu, ngomong dong kalau gua juga ngambil sendiri gitu loh. Jadi lu makan, gua makan. Bercanda. Oh iya dong. Biasanya nih ya, aku sebenarnya mau nanya. Kalau Iki tuh sering ke warteg gak? Depan townhouse gua tuh warteg, gua setiap pagi kalau bangun tidur, bangun tidur, gua sarapannya pasti di warteg. Ngobrol sama amang-amang, bapak-bapak, ngopi bareng. Masakan yang biasa dipesen apa kalau di? Ini ada nih, ada cumi, ada ini juga ada. Ini kan apa? Semuanya aja ya, Iki? Iya. Nggak, kalau semuanya lu mau ngejual apa ya buat orang dateng? Udah gue bilang gak ada yang dateng. Oh iya. Bukan apa-apa, bukan nggak mau makan, gua itu
takarannya udah kayak takaran kuli. Yuk silakan dinikmati. Kan gue malu ya, kayak ini tuh kesannya kayak abang-abang yang habis bawa semen 3 tumpuk terus. Silakan Ya, dinikmati. ya, makasih. Lu juga makan dong. Iya, gua makan Ntar juga gue dong. bayarin di warteg ini. Aduh, enak nih kan kalau gini gitu. Ini tuh tinggal kurang hiburan. Lu pengen beda nggak sama warteg lain? Apa? Bikin live Musik. live musik di sini. Iya. Jadi orang yang makan tuh ngerasa keganggu gitu. Ya, nggak sih? Ya kan? Itu konsep berbeda. Jadi di saat orang pengen tenang makan, ini gimana caranya keganggu? Lu kan tujuannya pengen sepi tadi. Bener. bilangnya. Bener. Biar tetap eksklusif. Iya, Ya, biar gitu. gue bisa tetap jual nih kayak makanan yang ini udah 15 juta Kak Aiki. Jadi totalnya sekarang udah sekitar. Ini doang 15 juta? Ya udah, ini ngobrol aja gua mah nggak apa-apa. Nih gua sambil makan ya. Iya, sama makan aja. Enak banget. Tahu gini gua sama anak-anak gang gua datang ke sini terus ini. Jangan. Orang mah di mana-mana. Ih, bego banget emang. Orang mah diajakin temen-temennya lain tuh bagus, biar rame, biar Iya ada udah, pemasukan. ajak kayak yang kali kayak Ntar gua ajak Enjan, Putri, Iya, boleh. Ayah, gua ajak sini Iya biar mau ngobrol. dong diajak sini biar view gue gede. Iya nggak apa-apa. Hah? Enak tau ini, wah gila. Enak kan? Iya. Aku mau nanya sesuatu tapi kalau sensitif nggak usah jawab ya. Aman, gua mah apa aja. Gua mah jago ngejawab. Kalau Jago ngelak. kalau sambil makan nggak apa-apa soalnya kayak biasanya kan kalau di warteg kita ngobrol. Kan emang gitu makan aja udah. Masakan yang paling dikangenin dari ibunya Aiki apa sih? Ibu almarhumah atau bunda? Almarhumah. Kalau almarhumah, dia jago bikin sambal. Sambal apa tuh? Sambal dadakan Sunda gitu, terasi. Gua sampai bisa bikin. Sampai bisa bikin? Iya gua Bikin jago. dong sekarang. Lah lu mah ngelunjak. Lu mah ngelunjak kan. Gua yang makan di warteg gimana? Canda, sorry. Sambil makan ini kita. Kalau dari Bunda juga jago masak banget. Bunda tuh bisa bikin makanan yang cuma bisa lihat di YouTube misalkan. Terus dia praktekin, enak gitu. Tapi yang jadi trademark itu apa signature mama lu? Kalau mama dia bisa bikin sambal, terus dia ada ayam. Sampai namanya tuh disebutnya tuh nama ayam itu ayam biang namanya. Nggak tahu biang kerok atau biang apa. Tapi itu ayamnya tuh beda banget karena pakai sambal gitu, diaduk gitu. Wih itu enak banget sumpah. Turun nggak ke anaknya kayak misalnya Nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa. Cuman dia doang. Nggak ada yang mau belajar Makanya gua dari kalau mau ibunya datang, mah bikinin, coy. Nggak. Makanya kalau mama, kalau keinget mama, paling gua kadang minta ke pegawai gua kayak, bikinin sambal ini dong atau Oh, enggak? pada gitu. bisa. Bikinin, iya. Ya, walaupun nggak mirip tapi mendekati gitu. Udah berapa tahun kayak nih gue jujur ya kayak gue kan udah berapa kali lebaran ya? 6 kali lebaran tanpa orang tua. Semua kan pada di luar negeri kan. Iya, pada dulu. Kalau Aiki Berarti bisa kali lebaran? dibilang lebaran ke 2 apa ya tanpa almarhum tuh. Cuman kan balik lagi sekarang kan walaupun udah nggak ada tapi udah ada gantinya juga kayak ada bunda, ibu sambung. Jadi rasa kesepian tuh kayak tergantikan karena ada sosok bunda gitu. Momen-momen yang paling dikangenin tuh apa sih misalnya? Sama almarhum. Gue tuh deket banget sama dia dan gue itu apapun curhat apapun itu nggak pernah ke nyokap, nggak pernah ke bokap, tapi ke nyokap. Muka Aiki juga mirip banget ya sama. Ya, gue banyak yang bilang ke nyokap banget, makanya sedekat itu karena mungkin anak pertama pasti deket, kalau cowok pasti deket sama ibu katanya gitu dan emang deket itu sedekat itu. Terus apa lagi? Udah akhirnya, nggak apa-apa kan kalau di warteg kayak gini? Gini juga. Iya orang santai. Ya udah habis itu dulu tuh gue sering curhat cerita kayak gue sebelum dia nggak ada mau ke Pernikahan. enggak, amin Allah itu. Enggak, kalau gue bilang kalau gue mau bikin label sendiri, gue pengen bikin perusahaan, gue bikin bisnis, gue bikin apa, ceritanya ke nyokap seminggu sebelum nggak ada tuh. Terus diaminin, terus nyokap kata-kata terakhir yang gue inget sampai sekarang itu terakhir kalinya gue ketemu cuman bilang sampai kapanpun, dimanapun kondisi mama kayak gimana pun walau berbeda, mama bakal selalu support dan selalu ada di samping udah. Oh, aduh, pengen nangis deh. Habis itu udah besok pulangnya subuh, pulang jam 3 subuh, subuhnya nyampe ke jam 3 subuh nyampe ke Tambun,
jam azan subuh mama nggak ada, lagi sholat nggak adanya. Oh, maaf ya, kok Iki masih sering nangis nggak sih kalau nginget-nginget gitu? Banget, karena ya mau bagaimanapun kan itu ibu kandung ya. Apalagi ngeliat proses, justru ini gue baru cerita, bukan baru cerita, gue mau cerita kayak pas nyokap nggak ada itu pas banget gue lagi ngerintis Album? Nggak, ngerintis label apapun itu. Jadi pas nyokap nggak ada, label tuh udah mau gue bangkrutin semuanya. Gue mau balik ke Bandung aja, gue nggak mau ada di dunia entertain. Karena gue ngerasa hilang tujuan gue tuh. Karena gue ngerasa selama ini gue pengen ngangkat harkat martabat nyokap. Tapi pas nggak ada ya anjir. Terus tujuan hidup gue ngapain gitu. Gue sampai gak mau gawe, terus gue sama Rahul ada lalu pas kita ngebangun Airfast Musik. Udah deh ya, kayaknya nggak usah deh. Gitu. Nggak usah deh, nggak usah lanjutin. Udah, gue mau ke Bandung aja, gue nggak tahu Bandungnya di jalanan ngapa ngelem apa gitu. Akhirnya sempat pindah ke Bandung? Enggak, tapi justru selama gue berpikir itu antara mau ngejalanin atau nggak dijalanin tuh sosok nyokap lagi lah yang ngebangkitin bahwa gue justru kalau gue ngerasa bahwa mikir waktu itu justru nyokap bakal sedih di sana gitu kalau misalkan melihat gue masih keterpuruk dan gue nggak bisa bangkit gitu. Akhirnya itu yang bikin bangkit dan gue masih inget ini ya namanya the power of mother ya. Nih. Makanya nih buat kalian yang masih punya komplit orang tuanya dijaga, bersyukur, sayangi dia gitu loh karena doa-doa mereka tuh luar biasa. Itu doanya luar biasa. Sebelum meninggal nyokap gue tuh pernah bilang, gue ketika gue bilang gue mau bikin konser, mama bilang kayak gini. Mama doain AA, nanti di pertengahan tahun AA akan ada proyekan besar dan itu mulai titik di mana AA akan naik lagi katanya gitu. Nyokap nggak ada, gue mau bangkrut ini itu, terus gue bangkit lagi dan kebetulan tiba-tiba di pertengahan pandemi gue rilis Cuek, Makna, Mantra Cinta. Gue suka banget tuh lagu itu. Terus tiba-tiba naik. Jadi di saat itu gue ngerasa bukan perjuangan gue sendiri aja, tapi ini berkat doa orang tua gitu. Makanya sayangin buat kalian tuh yang masih lengkap gitu. At least kasih waktu gitu. Bener banget sumpah karena ketika memang lu sudah tidak bisa menyayangi seseorang yang udah nggak ada wujudnya, nggak bisa menyampaikan sesuatu, lu nggak bisa curhat, Semuanya nggak bisa adanya apa. penyesalan doang. Ya, cuman penyesalan dan kalaupun lu nangis ya mau sampai bego juga lu nggak bakal ada jawaban gitu. Itu kapan Aiki berdamai? Kalau aku jadi Aiki ya, mungkin sampai berapa tahun lagi juga sampai detik ini pun sebenarnya masih kalau kesah dalam hati itu masih ada. Kayak misalkan masih ada rasa nggak nyangka, masih ada tidak menerima gitu ya. Cuman ya balik lagi yang akhirnya bikin gua damai ya gue berpikirannya kayak gini ya, semua orang pasti nanti pada akhirnya akan dipanggil sama yang di atas, tinggal nunggu antrian kan. Makanya ya udah mengikhlaskan dan justru kalau kitanya nggak ikhlas, kita ngerasa gimana, justru gue nggak mau yang di atas itu mama tuh malah tertekan dan ngerasa apa nggak bahagia di sana gitu. Wah keren banget Aiki. Aiki kok dewasa banget sih? Anak pertama, bebannya banyak. Gitu. Coba deh jadi anak pertama. Hah? Coba jadi anak pertama. Iya sih. Tapi anak pertama yang Kenapa emang? apa bos kita semua? Ya gitulah intinya. Dia juga kayak gitu maksudnya kayak Ya pastilah tanya aja lah Bang Atta, pasti banyak sekali pemikirannya. Bukan terbebani tapi lebih memikirkan ke depannya, 5 tahun ke depan gue harus gimana ngejaga adik-adik, mengembangkan adik-adik, nge-explore adik-adik, harus jadi sesuatu, pasti itu. Dia selalu kayak gitu sih. Walaupun dia nggak menunjukkan gimana ya. Benar. Aiki kayaknya lebih menunjukkan daripada dia kayak peluk gitu masih. Oh, kalau itu ya, itu pun karena gue mengawali gitu pun. Itu pun karena gue menyadari bahwa ya gue tahu gue kurang waktu sama adik-adik. Ya gimana caranya? Jadi ketika ketemu ya gue yang harus ngasih waktu, gue yang harus ngawalin gitu. Karena mau bagaimanapun adik-adik pasti akan ada rasa segan. Terus sebagai adik tapi kalau ke abang mau ngapain atau apa ada rasa segan. Kalau gue nggak, karena abang gue terlalu segen ya. Dia tuh nggak pernah tuh megang gue gitu. Nggak, tapi kalau lu mau mencoba, lu segan nggak atau? Lu nya segen. Oh iya. Gue lebih nggak tahu diri sih. Oke, berarti elunya. Udah, berarti itu elunya. Gue sama dia tuh kan karena semua hal tuh bareng sama dia gitu kayak mau itu kerja, mau itu dia satu-satunya di Indonesia ini kan dia gitu, dia sebagai orang tua gue, dia sebagai abang gue, dia sebagai dia sosok yang gue respect banget lah. Walaupun gue kayak selalu kesel gitu kan. Kenapa emang kesel? Apa dia menjengkelkan aja. Apalagi soal bola ya. Kalian ngerti kan? Social war kita di sosial media. Apalagi Madrid habis menang kan.
Oh gitu. Tapi seru lah kalau pembahasannya. Tapi kan kalau gue kan adik kedua itu cewek kan. Nah itu tuh fase ketika untuk bisa berdamai dengan adik dalam artian untuk bisa menyentuh. Apalagi perempuan itu kan hatinya lembut. Apalagi Putri orangnya pendiam. Jadi Putri itu pendiam. parah. Dia Kirain dia perempuan. memang kalau itu. Dari hijab aja udah ketaruh. Kecuali kalau tadi siapa? Namanya? Khalid. Nah kalau dia dikerudungin gue nggak tahu ya nanti gue nggak tahu. Cuman Putih gitu mendem orangnya. Jadi gue sebagai kakaknya kadang muter otak gitu. Kayak untuk menceritakan sesuatu, mau menyampaikan sesuatu. Jadi gue tuh harus muter dulu, bikin dia nyaman dulu, bikin timingnya bagus, baru gue ngomongin to the point. Gitu dia orangnya. Kalau nih jujur ya, pas aku dulu sama Bang Atta nih, sosok apa ya? Aku tuh selalu butuh sosok yang aku harus admire gitu loh. Jadi ketika Bang Atta tuh pas aku kayak ngerasa kayak lagi ngedown banget nih dari segala kerjaan, terus kayak masalah segala macam banyak gitu. Pas dia ngerangkul tuh benar-benar kayak, wah gue punya semuanya nih gitu. Karena sosok yang gue idolain, sosok yang gue Ada yang rangkul, ada yang ngebangkitin nggak sih? ada yang ngebangkitin, kayak gue jatuh ada yang megang kok Iya, nih gitu, iya. ngerti kan? Iya. Kayaknya ntar Njan juga bakal ngerasa kayak gitu deh. Kayak soalnya cowok kan mikirnya kayak gitu ya. Benar. Ketika dia udah di 17 tahun, 18 Iya. tahun dia udah mulai mikir nih. Apalagi Gue mau kemana nih? Benar. Gitu. Apalagi maksudnya kayak Njan nih. Njan Ferdi kan masih kecil, tapi dia sudah dikasih hal-hal yang maksudnya hal-hal permasalahan yang memang kasarnya tuh belum pada waktunya. Contoh kayak udah harus kehilangan ibu. Aduh. Terus juga kasarnya belum permasalahan-permasalahan gitu loh ya. Spotlight yang begitu besar kan mereka makanya kan dari kecil. Pendewasaannya mungkin bisa lebih cepat dari gua dan bahkan mungkin dia lebih punya pemikiran. Enjan aja itu bisa mau sampai syuting-syuting di Ayah gitu segala macem. Itu tuh karena memang ketika Ayah bilang kayak gini, Jan Ayah udah mulai tua. Kalau nanti Ayah udah tua, Ayah udah nggak bisa ngapa-ngapain, kamu mau ngapain? Di situ dia berpikir dan dia akhirnya mau. Kan berarti di situ sudah ada kedewasaan dari Injan untuk memilih gitu kayak, udah deh, gue pengen banggain orang tua gitu. Dan itu tanpa gue kasih tahu loh. Tapi karena tipikal adik-adik gue itu adalah tipikal orang yang mendengarkan, melihat, lalu dia lakuin gitu. Balik lagi berarti tergantung kakaknya kan. Tergantung kakaknya ngasih didikannya seperti apa. Karena gue pun begitu orangnya ketika ke adik-adik gimana caranya gue ngasih yang terbaik buat dia karena biar jadi sebuah contoh buat dia gitu. Gitu sih. Asik ya. Iya dong. Makan dong. Gue udah mau habis. Lu masih banyak. Enggak, gue cuma Makanya gue bilang jangan ambil banyak-banyak. Lu yang ngasih. Gue cuma memikir aja gini rasanya cumi 15 juta. Abot banget. Sep, ini siapa yang masak sih, Sep? Gak usah janjian dong, lu sebut aja siapa. Tapi kacang enak sih. Enggak, gue cuminya ini enak, the best. Apa makannya ini aja. Terus apa? Coba, yuk mau bahas apa? Sekarang gue mau nanya. Ini kan gue nih. Aik itu mantan ada berapa sih? Hah? Mantan ada berapa seumur hidup? Nggak ngitung. Banyak banget kali. Enggak, bukan. Bukan, Wah, iya, jangan iya. salah paham. Jangan salah Oh, paham. pantesan dia baru ketemu cewek langsung. Apa artinya? Enggak. Bukan. Ya iya, bukan. cewek kayak gitu pada mewah semua. Bukan. Kurang. Gua ngomong apa tadi? Enggak, gua ngomong apa pas ditanya? Enggak tahu. Enggak. Aik itu emang udah punya privilege, suara bagus. Bukan, maksudnya bukan nggak Jadi ngitung. kayak- Nah, nggak ngitung, bukan nggak ngitung, tapi gue tuh lebih kayak gue bisa kehitung ketika gue menjalani hubungan yang serius itu setelah SMP lah. Gitu. Kalau gue karena gue Kan pas SD emang ada 7 kan? SMP enggak karena gue kalau menurut gue ketika SMP itu menurut gue adalah masih mau cinta monyet gitu nggak sih? Iya. Yang memang belum tahu tujuan, belum tahu gimana. Cuman pada dasarnya gue tuh kalau pacaran tuh serius gitu karena Sama kita. yoi. Gua first date harus ketemuin orang tua. Sama, itu yang namanya bentuk keseriusan karena ketika ketemu sama satu nanti Anjir gampang banget lucu. itu Itu curang. itu subtitlenya di sini ya. Subtitlenya di sini. Gampang banget. Enggak, bukan karena ketika kalau sudah bertemu dengan orang tua masing-masing bukan hanya sekedar memperlihatkan keseriusan, tapi itu saling menitipkan diri gitu loh. Ya kan, jadi kayak ngerasa ada rasa tanggung jawab. Oh ya, gue udah ketemu orang tuanya, berarti gue serius dah. Gue tuh dari dulu gitu. Cuman yang memang dari dulu putusnya karena memang gue ngerasa dulu sampai gue ya namanya dulu mantan ya, maksudnya kayak kasarnya
Kalau gue tuh orangnya dulu tuh pilih banget. Terus kalau pacaran udah serius terus sekalinya disakitin, gue minta udah gitu. Jadi bisa nggak banyak. Jadi gue Nggak tuh banyak kayak 17 ya. nggak. Nah, ini kan yang terbaru ini yang Kamal ini kan ke-25. Enggak dong, enggak. Lini enggak ya sayang, enggak. Bukan enggak. Dia tahu kok, dia tahu Gue semua. cuma bikin headline aja. Biar warteg Bang makin rame kan. Oh, boleh. Mantannya Rizky. Kalau bisa ditempelin mantan-mantan gua di sini biar orang kepo. Ada seorang pria menuntut harga warteg yang 15 juta kemahalan. Itu gue nanti, nih. Itu gue nanti ke sini. Kurang ajar warteg semahal itu. Ada diskon. Oh, ada diskon enggak apa-apa kalau ada diskon. Kalau keluarganya Aiki kan dari mulai putri, Iya. terus ayah, kan tadinya juga beda agama kan. Iya. Itu tuh enggak tahu Berarti emang kenapa. kalau menurut gue ini suatu bentuk settingan. Nggak bisa gitu dong. Tapi ini nggak bisa gitu. Lu bisa bilang settingan itu dari mana? Karena kayak masa bisa ayah Gue balik.